Assalamualaikum Mas Hafid. Malam ini bagaimana? Mungkin sebelum kita nih Bapak Ibu, ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait tadi SMU. Saya Oke, mohon maaf Ibu, termut. Mohon maaf Ibu Bian untuk bisa di on mic-nya karena termut. oh iya, nilai saya sepertinya harus dirubah dulu sesuai dengan yang Mas Hafid jelaskan tadi ya, karena masih judul penelitian awal. Oh, baru masih ambil Ibu. Nah, apa Ibu? Ya, penelitian awal jadi sepertinya harus dirubah seperti yang Mas Hafid jelaskan. Oke. Jadi pada intinya kita harus melihat kontribusinya biar menjadi apa ya editor itu dapat mengetahui atau mungkin orang awam itu dapat mengetahui maksud dari paper Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita masih menggunakan pelaporan riset nih Bapak Ibu, hubungan antara hybrid survei, mohon maaf, hubungan antara misalnya survei dan kelayakan hidup. Nah, itu kan apa ya? Masih tidak ada kontribusinya. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang membuat paper mau membaca lagi itu juga sudah malas sendiri kan seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita langsung masuk nih ke dalam judul Bapak Ibu. Silahkan, apakah ada yang mau share screen yang pertama nih Bapak Ibu? Izin Mas Hafid, kalau misalkan itu boleh ya? Apa mungkin apa? Ya, bagaimana Bapak Arif? Iya, apa saya udah terlihat? Sudah Bapak? Jadi ini paper saya, tapi belum mau submit sih, tapi masih ini. Judulnya Anomaly Detection for Carbon Capture and Storage Facility Using Markov Switching Model. Nah, ini ada input nggak? Apakah dengan kriteria eye catching tadi udah memenuhi atau masih ada yang perlu tambahan? Kita bahasa Indonesiakan dulu saja Bapak. Oh gitu. Ya, Malah sebenarnya agak susah dengan bahasa Indonesia. Ya ini karena ini kan targetnya Scopus ya. ya, mungkin Itu bisa apa bahasa Indonesiakan saja. malah apa ya? Apa anomali apa deteksi anomali itu apa ya? Anomali untuk fasilitas penangkapan karbon dan penyimpanan fasilitas penyimpanan karbon dengan menggunakan Markov switching model. Nah ini sih nggak bisa diartikan lagi sih. Oke, Markov Sweeting model itu tidak bisa diartikan lagi ya Bapak. Iya, Berarti itu udah anomali pendeteksi karbon. Oke. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bapak tujuan penelitiannya nih Bapak. jadi ini kan saya di pabrik ya, backgroundnya itu kan pabrik Ya, kimia. Salah satunya itu kan ada efek rumah kaca itu loh, ya, mengurangi CO2 di udara itu. Terus kemudian ada fasilitas untuk mengurangi namanya carbon capture tersebut. carbon capture. Nah, iya carbon capture. Jadi CO2 yang di udah bukan ini CO2 yang di gas itu ditangkap terus kemudian dimasukkan ke well injection. Nah, ini adalah metode untuk deteksi anomali eh, kalau misalkan sebelum terjadi kerusakan itu ada anomali duluan. Jadi sebelum kerusakan itu tujuannya mengcapture kira-kira ada potensi kerusakan di mana. Karena kalau ada kebocoran itu impact-nya adalah terhadap manusia juga itu sih. Oke. Nah, untuk hasil yang didapat berarti itu ya Bapak untuk dapat mengurangi itu ya Bapak. Iya, betul, betul. Oke. Jadi jadi pertama bahwa deteksi anomali itu sudah bisa dilakukan. Ya.
Nah, itu sih pertamanya itu deteksi anomali digunakan untuk kalau ada potensi isu sebelum kebocoran itu udah bisa dilakukan. Itu sih main-nya. Carbon capture, storage. Itu kurang besar ya. Mungkin bisa dibesarkan lagi, Bapak. Iya. Sorry. Berarti itu anomaly detection untuk carbon capture dan storage facility using Markov. Sebenarnya sudah oke, Bapak ini. Jadi dengan adanya anomaly detection ini kan Bapak itu kan nanti Mm-mm. dapat carbon capture dan storage facility. Ini Ya, ini. untuk Ah, Markov switching model. ya, menggunakan metodenya Markov switching model. Sudah oke, Bapak? Oke, terima kasih. Iya, sudah oke. Nah, itu mohon maaf ini karena ini spesifik takutnya nggak Iya, siap benar itu sekali, sih. Bapak. Tapi sudah oke, Bapak. Karena saya lihat kan dengan adanya anomaly detection ini nanti dapat itu carbon capture dan storage facility metodenya ada Markov Swift model. Itu sudah oke, Bapak. Oke, terima kasih. Eh, maaf ini tadi stop ini gimana? Kemudian nanti untuk keyword jangan lupa, Bapak. Oke, anomaly detection, carbon capture storage, Markov Swift model nonlinear. Oke. Sudah oke ini, Bapak. Hmm, hmm. Oke, nah, ini mohon maaf ini saya kok nyari tombol untuk apa apa nggak sharing itu stop Oke. sharing itu di mana ya? Stop sharing, apakah sudah terlihat, Bapak? Biasanya ada di bagian bawah. Sebentar. Kalau tidak masuk Zoom, sebentar. Oke, saya stop dari sini saja. Oke, Terima sudah. kasih Mas Afif. Iya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silahkan. Pak, izin Pak Iya. Hafid, Pak Hafid, Pak izin sebelumnya saya itu kan memang belum membuat ya Pak ya. Iya. Jadi baru mau belajar. Iya, Ibu. Saya itu kemarin saya udah tanya itu sama admin katanya bisa kalau mau belajar walaupun belum Iya. membuat. Nah saya tuh pengen tahu template-nya itu loh Pak. Kan ini baru masuk udah langsung dikasih orang yang udah pada jadi-jadi ya. Bingung saya jadinya. Oke, baik, Bapak Ibu. Template kita untuk membuat jurnal ya yang benar itu seperti apa gitu. Dari awal kita nulis judul, terus pakai hurufnya, fontnya apa, Iya. terus ukurannya tuh berapa gitu ya. Terus spasi margin kiri, margin kanannya tuh berapa gitu. Nah, kalau di video tuh ada di bagian mana? Karena saya tadi baru baru bisa sempat buka opening aja gitu. Kalau di Baik. video pembelajaran apakah itu ada atau kita dikirimin juga diberikan template-nya seperti ini loh kalau kita mau buat jurnal Scopus gitu ya. Oke, Itu aja sih Pak. Terima kasih banyak ya Pak. oke, Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, pertemuan pertama kita hanya membahas tentang judul dan keyword. Nah, kemudian di pertemuan kedua kita akan membahas tentang bagaimana mencari referensi terbaik. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian di pertemuan ketiga nanti ada instalasi alat. Jadi alat apa saja yang kita gunakan nantinya untuk pembuatan artikel. Di pertemuan 4, nah ini Bapak Ibu ada yang namanya anatomy paper atau kerangka paper. Nah, jadi kalau penulisan jurnal Scopus itu pasti ada kerangkanya. Nah, nanti ada di pertemuan keempat nih Bapak Ibu. Kemudian pertemuan kelima kita akan pindahkan dari anatomi tadi Bapak Ibu menjadi paper utuh. Masuk ke template umum sebuah jurnal. Nah, itu di pertemuan kelima di kita rating. Kemudian pertemuan ke-6 Bapak Ibu, nanti ada mencari jurnal tujuan biar Bapak Ibu terhindar dari yang namanya jurnal predator atau mungkin jurnal cloning.
Kemudian di pertemuan ketujuh, Bapak Ibu, ada pemindahan template secara cepat nantinya. Kalau Bapak Ibu misalnya sudah mendapatkan jurnal tujuan, terkadang kan pemindahan template-nya yang lama atau mungkin yang bikin Bapak Ibu malas kan gitu. Nah, kita punya trik cepatnya bagaimana. Kemudian pertemuan 8 itu adalah submission Bapak Ibu. Bagaimana nanti kita submit, kemudian apa? Ada pernak-pernik submitnya atau pendamping submitnya. Nah, biasanya cover letter, title page, atau mungkin anonymous manuskrip dan lain-lain, Bapak Ibu. Nah, nanti susunannya ada di pertemuan keempat, Ibu, dan 5. Seperti itu, Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, Mas, apakah ada yang izin bisa? share sebentar, Mas. Ya, oke, ini dari Bapak Edward lebih dahulu, Ibu. Mungkin Ya. Ibu Mailiana bisa yang salah satu di mute dulu karena ada 2 device biasanya. Oke. Setelah ini Ibu Bian, ini kita masuk ke dalam Bapak Edwin. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, Mas, ini saya punya judul penelitian seperti yang di atas ini. ya, Kemudian berdasarkan apa namanya cara membuat judul paper yang diterangkan tadi, ya. mungkin nggak seperti yang nomor yang berikutnya ini, Oke, sebagai judul-judul papernya gitu. Ini judul penelitiannya gitu. oke. Kita breakdown dulu Bapak. Penerapan lapisan kedap air itu mungkin menjadi caranya Bapak ya. Iya, Oke. Kemudian, teknologinya. kemudian metodenya. Kemudian signifikan atau kontribusi di sini kita dapat lihat untuk konservasi. Iya, Ya, konservasi benar, air. Bapak. Ya, benar. Kemudian Objeknya tanaman ini ini adalah irigasi. irigasi tanaman hortikultura. Benar, Iya, Bapak? iya. Sudah oke semua, Bapak. Sudah masuk SMO-nya. Dan oh ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang lupa. Untuk SMO itu bisa dibulak-balik, Bapak Ibu. Tidak harus metodenya itu di depan. Hmm. Nah, itu juga bisa dibalik. Konservasi air dalam penerapan lapisan kedap air pada irigasi tanaman hortikultura. Itu kan juga bisa, Bapak Ibu. Jadi bisa dibulak-balik. Konser- Konservasi air pad- untuk penerapan lapisan kedap air Kalau pakai dengan nggak bisa. bisa juga, Bapak. Dengan pe- per- penerapan atau perapatan, Bapak. Yang benar. Penerapan. Penerapan, oke. Application. Oke, diganti saja Bapak itu karena ada salah penulisan. Penerapan lapisan kedap air pada Pada atau untuk ya. pada tanaman hortikultura atau untuk juga sama saja Bapak. Oke, Itu juga bisa Bapak. Hanya dibulak-balik saja. oke, oke. Oke, mungkin coba nanti saya lanjutkan lagi dulu. Iya, nanti jangan lupa Bapak untuk keywordnya Iya, penerapan lapisan kedap air, kemudian irigasi tanaman, kemudian tanaman hortikultura itu juga bisa. Lapisan kedap air, kemudian irigasi tanaman, mungkin langsung sama hortikultura sekalian, Mas. bisa Bapak, atau mungkin mau dipecah bisa juga. Irigasi tanaman dulu, baru nanti tanaman hortikultura. Itu dia memang harus 5 atau berapa? Atau boleh 4 atau 5? Kita buat keywordnya sebanyak-banyaknya dulu Bapak Ibu.
Mungkin Oke. 5 atau 7 atau mau 10 nggak masalah. Nah, nanti kita sesuaikan ketika mau submitnya. Terkadang ada yang membatasi sampai 5 atau mungkin 5 sampai 7, tinggal nanti kita kurangkan saja. Jadi biar nanti ketika Bapak Ibu submit tidak bingung kalau keywordnya kurang, Bapak. Oke. Terima kasih, Mas. Ya, oke. Mungkin bisa stop share screen dulu. Kemudian silahkan Ibu Bian. Oke, Mas David. Ya, Izin share screen nggih. ya silahkan Ibu. Untuk judulnya ini Mas, yang bawah ini Mas, bahasa Indonesianya. Terus perbandingan teknik Gimana kira-kira Mas? Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu Ibu untuk tujuan penelitiannya bagaimana? Jadi ini tuh untuk membandingkan ya Mas dua teknik Ya, warnaan rambut ya. Untuk mendapatkan satu level warna rambut menjadi warna abu-abu abu-abu ya, abu-abu kejuan seperti itu. Mana teknik yang terbaik, kemudian yang pelaksanaannya mudah, kemudian hasilnya juga baik seperti itu. Itu sih kurang lebih Mas. Jadi nanti biar masyarakat ya itu bisa menerapkan ya kalau bagi pengusaha salon dan sebagainya ya. Dan bagi praktisi juga bisa, bagi pengajar, bagi mahasiswa kecantikan seperti itu ya. Bisa ada referensi mana di antara dua teknik itu yang terbaik gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk hasilnya bagaimana Ibu? Untuk hasilnya, ya ini sebentar. Ya. Hasilnya sih yang terbaik ini dari hasil yang kita ambil datanya kemarin itu dari yang sasak, teknik sasak Mas. Oke. Hasilnya. Berarti lebih baik sasak ya Ibu daripada metode air touch berarti. Ya, kalau air touch kemarin itu dari para observer, kemudian waktu kita pertanyaan, tapi ini yang ditulis di sini itu hanya observer aja. Tapi nanti kalau misalkan diperlukan pertanyaan, ada 7 orang itu juga bisa nggak apa-apa. Cuman saya masih belum bisa menuliskan untuk kualitatif karena terbiasa kuantitatif, Mas. Oke, baik Ibu. Iya. Sebenarnya di sini Ibu juga bisa, karena ini perbandingan, langsung Ya. dituliskan saja nih Ibu. Efektivitas mode sasak dalam estetika rambut modern lebih Efektivitas ya, atau mungkin langsung ke metodenya saja bisa metode sasak dalam estetika rambut modern lebih baik daripada metode air touch dalam teknik pewarnaan rambut. Oke. Itu bisa Ibu, karena kalau dibandingkan dua, kita bisa mengambil nih Ibu, metode sasak itu lebih metode sasak dalam estetika rambut modern itu unggul daripada metode air touch dalam teknik perawatan rambut artistik kan seperti itu ya Ibu yang ya dilakukan. betul. Nah itu sudah memunculkan kontribusinya Ibu. Jadi memang kalau perbandingan itu berbeda seperti tadi ya Ibu, tetapi kita dapat dilihat dari hasil atau kesimpulannya. Nah metodenya lebih baik yang mana? Nah kita langsung tonjolkan saja. Ya, metode sasak itu lebih baik atau mungkin nanti apa ya lebih efektif daripada metode air touch itu bisa Ibu.
Ya, Kalau baiknya diganti lebih efektif, apakah bisa Ibu? lebih efektif. Ya, efektif daripada air touch dalam teknik pewarnaan rambut. Sudah oke Ibu? Ya, ya Mas. Iya, Ini aja kemudian kan untuk hari iya, ini. benar Jadi sekali. sudah selesai nih acaranya. Sudah Ibu. Mungkin nanti sambil apa ya, Ya. melihat judul dari Bapak Ibu yang lain. Nah, Oh ya, ya, oke, oke. kemudian untuk keyword jangan lupa Keywordnya ya, ini masih gunakan yang ini. air touch, sasak hair, klor, oke, artistic hair, oke, oke. Sudah oke Ibu? Udah, oke ya. Hmm. Saya temuin dulu. Udah. Sudah, Mas? Sudah Ibu? Nggih, matur nuwun. Ya, sama-sama Ibu. Oke, Nggih. kita berlanjut ke Bapak Ahmad. Halo Bapak Ahmad. Halo Bapak Ahmad. Saya dulu aja Mas kalau nggak ada. Sebentar kita tunggu. Halo Bapak Ahmad yang setelah berangkat tangan. Halo. Oke, mungkin mohon maaf ya Bapak Ahmad. Setelah ini, mungkin dari Ibu tadi yang sudah siap. Nih, kedap. Sudah kelihatan ya Mas? Baru proses Ibu. Hmm, sudah ya? Sebentar Ibu, masih proses. Oke, sudah Ibu. Hmm, Ini Mas, eh, judul penelitiannya kan ini dampak moderasi kesehatan mental terhadap hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi, dan literasi digital dengan kinerja guru SMA di Kota Yogyakarta. Nah, untuk artikelnya, misalnya ini kesehatan mental guru penentu kinerja dan moderator pengaruh lingkungan kerja digital di SMA Yogyakarta gimana? Oke, baik. Coba kita breakdown dulu nih Bapak Ibu. Kesehatan mental guru berarti itu menjadi itu ya Ibu, metode atau variabelnya Iya, atau caranya. Kemudian kinerja. Oke, berarti kesehatan mental guru. Kemudian signifikannya adalah penentu kinerja dan moderator, Ibu. iya, Oke. Kemudian yang terpengaruh adalah pengaruh lingkungan kerja digital di SMA Yogyakarta. iya, Kemudian mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Ibu, tujuannya bagaimana? iya. Nah, untuk tujuannya ini kan eh, tujuan umum ini menganalisis secara mendalam peran kesehatan mental guru sebagai prediktor dan moderator dalam konteks kinerja guru di SMA Yogyakarta, khususnya terkait dengan lingkungan kerja digital. Nah, untuk lebih spesifiknya itu kan mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kesehatan mental guru di SMA Kota Yogyakarta, kemudian menganalisis pengaruh langsung dari kesehatan mental guru terhadap kinerja guru di SMA Yogyakarta, kemudian menganalisis pengaruh langsung dari lingkungan kerja digital terhadap kinerja guru di SMA Yogyakarta, kemudian menganalisis peran moderasi kesehatan mental guru terhadap hubungan antara lingkungan kerja digital dengan kinerja guru di SMA Kota Yogyakarta. Kemudian memberikan rekomendasi praktis bagi sekolah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesehatan mental guru dan mengoptimalkan kinerja guru di era digital. Oke. Nah, untuk hasilnya bagaimana, Ibu? Eh, hasilnya hasil dari ini. Jadi ini saya baru mau ini Mas, baru Oke, mau bikin. oke, Ini baik. Nggak belum belum apa-apa, Ibu. penelitian.
Heeh. Oke, nggak apa-apa. Nanti judulnya seperti itu nggak apa-apa. Tetapi Heeh. kalau Ibu sudah mendapatkan hasil, nah di sini kan Heeh. ada menganalisa pengaruh langsung dari kesehatan Mm-mm. mental guru terhadap kinerja guru di SMA Yogyakarta. Nah, Mm-mm. nanti Ibu langsung tembakkan saja pengaruhnya apa. Mm-mm. Misalnya nih, eh, pengaruh kesehatan mental guru yang tidak siap atau mungkin dari faktor yang lain itu dapat menurunkan kinerja guru. Nah, nanti signifikannya adalah menurunkan. Hmm. Nah, jadi nanti dilihat dari kesimpulannya dulu, Ibu. Oh Jadi gitu. pengaruh kesehatan mental di pembelajaran itu apa? Nanti bisa Mm-mm. ditambahkan. Oke, kalau secara apa ya? Mungkin apakah Ibu sudah apa ya? Menerawang, bukan menerawang, kayak sudah menduga nanti hasilnya bagaimana, Ibu? Mm. Kalau sebetulnya udah menduga, Iya. sebetulnya ini banyak yang stres juga. Oke. Apalagi sekarang kan dituntut AI itu kan. Ya, oke. Berarti nanti apa ya? Menduganya kesehatan mentalnya guru Mm-mm. yang terganggu ya, Ibu. Iya. Oke. Nah, faktornya apa saja, Ibu? Nanti bisa juga itu. Eh, faktornya ya. Iya, Eh, sekarang kan ini ya, semua itu serba digital tuh dari ya, kinerja dan sebagainya itu harus upload-upload gitu. Banyak guru yang nggak bisa. Terus eh, saya mengangkat penelitian itu karena setiap mau upload apa di kinerja itu kan harus ngajari gitu. Saya kan gemes gitu toh akhirnya ya. saya kerjakan. Oke, Ibu. Nah, nanti juga bisa, Ibu, Mm-mm. apa? Dituliskan Mm-mm. faktornya. Misalnya, Oh, gitu. faktor digitalisasi untuk guru dapat menurunkan kesehatan mental para guru. Itu juga bisa. Faktor digitalisasi untuk guru dapat menurunkan. Menurunkan, iya, menurunkan kesehatan mentalnya kan, Ibu. Oh ya, Ya, nanti disesuaikan dari hasilnya. ini judulnya atau apa Mas ini? Nanti judulnya, Ibu. Jadi untuk judul Mm-mm. itu sebenarnya bisa berubah-ubah. Oh Kita gitu. sesuaikan dari hasil riset atau Oh, kesimpulan. dari hasilnya riset Ya, gitu ya. dari kesimpulannya, Ibu. Iya. Oh gitu. Faktor digitalisasi untuk guru dapat menurunkan kesehatan mental guru. Ya, itu bisa. Oh, berarti terus baru dicari itu ya keywordnya ya. Ya, benar sekali. Tetapi kalau judulnya seperti yang di atas dulu itu nggak apa-apa, Ibu. Gitu. Ya. Jadi kan ini ibaratnya Ibu masih praduga. Nah, nanti Iya. kalau sudah melakukan penelitian bisa dirubah. Mm-mm. Oh gitu. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mas. Hai, Ibu. Ini saya stop ya. Mas, ini tadi judul penelitian ya Mas, bukan judul artikel ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, untuk judul Discopus artikel dan pelaporan riset itu berbeda. Jadi kalau Discopus atau apa artikel kita bisa langsung tunjukkan kontribusinya saja. Nah, jadi misalnya tadi dengan adanya digitalisasi dapat menurunkan mental dari guru karena belum siapnya para guru untuk beralih ke digital. Nah, itu kan bisa, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita masih menggunakan judul pelaporan riset, pengaruh antara digitalisasi dengan eh, mental para guru. Nah, itu kan masih pelaporan riset ya, Bapak. Seperti itu. Apakah sudah tertangkap, Ibu? Nggih, sampun. Nah, Terima kasih.
Baik. Terima kasih, Mas. Mungkin kita kembali ke Bapak Ahmad karena sudah mic-nya bisa. Halo Bapak Ahmad. Ya, Mas Safid, udah terdengar suara saya? Baik, Bapak. Selamat malam. Ya. Mungkin Ibu bisa stop share screen dulu. Top. Oh, oke. Ya. Sudah. Ya. Sudah terlihat, Mas? Sudah, Bapak? Oke, ini kira-kira judul saya, Mas. Oke, mungkin bisa di bahasa Indonesia kan saja, Bapak. Biar Indonesia lebih kan kira-kira mudah. seperti ini ya. Pengembangan algoritma genetik dan self-organizing maps untuk memprediksi saham pada emiten terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia. Oke. Ini memang dia nama algoritmanya nggak bisa di Indonesia kan lagi. Ya. Kalau yang genetik algoritma ini di ini Indonesianya, kira-kira gitu, Mas. Nah, di sini saya sudah langsung paham, Bapak, Ya, dengan adanya pengembangan algoritma genetik dan self-organizing maps. ya, Nah, signifikannya sudah muncul untuk prediksi. Nah, memprediksi saham itu kan masuk ke signifikansinya, Bapak, atau bisa dibilang dampaknya. Nah, oke, kemudian eh, yang terkena itu adalah emiten yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia. ya. Objeknya itu sudah oke, Bapak? Udah oke ya, Mas ya? Sudah oke, sudah Oh, ada oke. semua. Oke. Kalau mau dibulak-balik nanti juga bisa. Jadi nggak harus metodenya di depan. Keywordnya kira-kira, Mas? Untuk keyword nanti bisa Ini, algoritma genetik, oke, oke. Algoritma, ya, algoritma genetik. Kemudian yang tadi ya reference vector, oke, self organizing maps tadi, Bapak. oke. Ya, Oke, kemudian nanti juga bisa, mohon maaf ke judul yang tadi, maaf Bapak. Oke, saham bisa, kemudian atau mungkin saham emiten, kemudian Bursa Efek Indonesia bisa masuk, Bapak. oke. Saham emiten, Bursa Efek, algoritma genetik, kemudian self-organizing maps. Oke. Sudah, Bapak. Nanti sambil jalan, kalau misal Bapak menemukan yang sering dibahas, juga bisa ditambahkan. Oke, baik Mas Abi. Iya. Izin, kalau misalkan itu prediksi saham juga bagus juga itu. Stock prediction atau Nah, apa itu apa untuk saham itu sih. Stop. nah, bisa itu, Bapak, stock prediction. Oke, makasih Mas. Iya, sama-sama, Bapak. Iya. Oke, ini dari Bapak atau Ibu Ade? Ibu, Pak. Ibu, mohon maaf Ibu. Saya kira Bapak. Ibu. Analisa manajemen kepercayaan masyarakat dalam pembayaran zakat, infak, dan sodako antara Basnas dan Lazimo serta Lazismo. Mungkin Kalau nggak bisa ini ya, Pak, ya layarnya. sudah tampil Ibu, Sudah ya, Pak? ya. Jurnalnya Strategi Manajemen Kepercayaan untuk Meningkatkan Pembayaran Zakat melalui Basnas. Oke, sudah oke nih Bu. Jadi saya Ya. sudah langsung menangkap Mm-mm. strategi manajemen kepercayaan untuk meningkatkan pembayaran zakat melalui Basnas. Iya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Ibu, strategi manajemen kepercayaan itu bagaimana? Di sini nanti dari dalam kalau di dalam penelitian mau menciptakan strategi manajemen kepercayaan itu nanti setelah diteliti melalui ANP atau yang lain lah Pak gitu kan. Cuman di dalamnya itu nanti ada berupa strateginya adalah transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan. Cuman di sini perannya strategi komunikasi ini
perannya itu untuk meningkatkan visibilitas pemahaman masyarakat mengenai manfaat Basnas ini. Nah, dampaknya di situ juga ada pemanfaatan platform digital dan media sosial dalam membangun kepercayaan. Gitu, Oke. Pak. Oke, sudah oke Bu untuk judul. Sudah oke untuk judul daripada Ya, jurnal ini ya, Pak ya? benar sekali Bu. Oke, kalau untuk keywordnya Pak, ini bisa saya buat manajemen kepercayaan, kemudian pembayaran zakat, Ya, kemudian di sini kayaknya penting sekali saya lihat komunikasi ya Pak ya. bisa komunikasi. Kemudian nanti bisa ditambahkan zakat atau Basnas juga bisa. Oh, zakat aktif Basnas gitu ya Pak? Ya, bisa atau mungkin Basnas saja juga bisa Ibu. Oh, Basnas saja. Ya, Oh, oke Pak, oke. Ada lagi Pak yang ini kira-kira? sudah oke Ibu. Sudah oke, oke. Saya stop ya Pak ya. Ini Bu. Oke, terima kasih Ya, Pak. sama-sama Ibu. Ya. Mungkin yang sudah berangkat tangan, Ibu Novida. Halo Ibu Novida. Ya, tunggu dulu, saya coba share. Ini yang jadi masalah karena di saya ini tidak membicarakan metode, cuman mau deskriptif dari proses bagaimana gender itu ada di dalam setiap jaringan sosial perempuan pedagang gitu. Nah, bagi ini yang kalau diikuti tadi apa metode signifikan sama objektif kayaknya nggak masuk Mas ya. Oke. Coba bisa dijelaskan dulu aja Ibu. Jadi ceritanya ini kalau jaringan sosial perempuan perempuan pedagang itu di pasar itu bisa bertahan karena mereka apa perempuan pedagang ini bisa bertahan karena ada jaringan sosial yang dia bangun. Untuk kasus yang saya teliti ini mereka berbasiskan primordial. Ada yang satu kampung yang menjadi apa namanya pemasok gitu, dan mereka saling bantu sehingga jaringan sosial ini bisa bertahan dan apa membuat pedagang ini juga tetap bertahan di pasar seperti itu. Untuk hasilnya bagaimana Ibu? Hasilnya itu bahwa apa namanya di pasar itu ada nilai gender yang sudah melekat gitu ya. Dalam hal ini bahwa perempuan itu cocoknya berjualan barang-barang yang berkaitan dengan dapur misalnya. Terus ketika perempuan itu di pasar dia dibantu sama suaminya eh, hanya untuk hal-hal tertentu saja. Misalnya datang ke apa namanya itu emperannya membantu hanya sekedar membantu aja gitu. Tapi selanjutnya si perempuan ini dia di pasar harus bersaing dan dibantu oleh jaringannya gitu. Oke. Jadi ada apa namanya jaringan sosial itu di dalamnya ada nilai gender yang lebih kuat gitu. Oke. Berarti di sini Ibu mau menonjolkan itu ya Ibu, kekuatan jaringan itu ya Ibu. Iya, kekuatan jaringannya, Mas. Oke, kemudian juga nanti bisa dituliskan kekuatan jaringan, kemudian titik dua, analisis sosial perempuan pedagang di pasar tradisional dan implikasi gender. Kekuatan Kekuatan jaringan, perempuan. ya, kekuatan jaringan perempuan, Analisis analisis sosial perempuan pedagang di pasar, analisis sosial, perempuan pedagang di pasar tradisional. ya, analisis sosial perempuan pedagang di pasar tradisional, Dan kekuatan saya sebenarnya mau apa menekankan pada keterlekatan oke, gender itu lebih kuat gitu. dan implikasi gender, Ibu.
dan Oh, implikasi gender. oke. Ya, apakah sudah mewakili, Bu? Coba saya ingin kirim pembukaan kali selesai. Kayaknya Berarti mewakili Ibu sih. lebih mau menggali keterlekatannya itu ya, Ibu? Iya, rencananya apa yang saya dapatkan hasilnya seperti itu bahwa Berarti juga bisa nanti dituliskan, mungkin ya di bawah aja, jaringan perempuan, kemudian nanti titik 2, kekuatan menggali keterlekatan gender, menggali keterlekatan gender. ya keterlekatan gender di pasar tradisional. Oke. Oke. Berarti ceritanya nanti soal lebih kuat keterlekatan gendernya itu Iya. ya Mas. Ya. Oke. Nah, Terus ini kalau dari judulnya itu apakah sudah mewakili, Bu? mewakili bahwa jaringan perempuan itu biar bagaimanapun nilai gendernya tetap Oke. apa kuat gitu, melekat Ya. memang. Oke. Berarti sudah Jadi mewakili ya, Ibu. ya, Oke. kemudian keywordnya ini perempuan pedagang, Ya. jaringan sosial, pasar Tradisional. tradisional dan keterlekatan Oke. gender. Ya, oke. Baik, Ibu. Nanti Ya. mungkin N-nya itu juga bisa dihapuskan saja. Jadi nggak Oh usah ya, pakai N ya. Oke. Kemudian ya, nanti kalau mau ditambahkan bisa juga, Ibu, iya. dari metodenya atau mungkin hasilnya Oh hasilnya sambil ya. jalan nggak apa-apa. Iya. Oh ya, sure. Iya. Terima kasih banyak Mas Iya. Hafid. Saya stop sharing. Silahkan. Selanjutnya, makasih Mas. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin setelah itu yang telah berangkat tangan Ibu Astri. Halo Ibu Astri. Oke, baik Mas. Oke. Makasih. Selamat malam Ibu. Silahkan share Malam. screen Ibu. Ya, oke, bentar ya. Hmm, Oke, Mas. Sekedar informasi bahwa Iya. sebenarnya arah penelitian saya itu adalah kuantitatif, tapi Iya. untuk membangun variabel dari kuantitatif yang akan saya buat nanti, saya mau mengajukan artikel kualitatif terlebih dahulu untuk membangun apa namanya, membangun judgement dari variabel-variabel yang akan saya angkat nanti di studi kuantitatif saya. Nah, secara konteks, eh, penelitian saya ini konteksnya adalah di rural tourism atau pariwisata pedesaan atau desa wisata lah ya, desa wisata. Nah, variabel research yang akan saya gunakan di sini adalah travel motivation. Oke. Metodenya menggunakan qualitative research. Tujuannya itu adalah untuk sebenarnya mengidentifikasi motivasi wisatawan domestik itu memutuskan untuk berwisatanya itu ke desa wisata. Jadi motivasinya itu apa sebenarnya? Banyak sebenarnya motivasi-motivasi yang ada, tetapi dalam konteks desa wisata, wisatawan itu eh, untuk memutuskan perjalanan wisatanya ke desa wisata itu dilatar belakangi oleh motivasi apa, seperti itu. Nah, Oke. nanti hasil dari studi kualitatif saya ini nanti yang akan membangun variabel motivasi dari riset kuantitatif saya, seperti itu. Nah, untuk hasilnya itu bagaimana nanti Ibu? Eh, saya sudah melakukan beberapa wawancara ke informan saya. Ada beberapa muncul variabel-variabel yang yang menjadi latar belakang motivasi wisatawan itu. Ya. Tapi kan kalau misalnya itu yang saya up dalam Ya. title saya nanti,
itu kan banyak ya Mas, Iya. terjembreng banget ya. Nah, jadi kan sebenarnya kalau dalam riset-riset yang ada yang terdahulu itu udah banyak Mas. Nah, untuk konteks rural tourism itu yang akan nanti saya angkat dalam riset kualitatif saya gitu. Nah, di sini berarti katanya kan tadi ada apa penelitiannya harus engaging. Jadi harus Iya. ada, saya pikir harus ada sebuah kata yang ketika dibaca, oh ini sepertinya menarik. Seperti itu ya, ada satu kata baru mungkin yang muncul sehingga ketika misalnya orang membaca title udah, oh ini menarik sepertinya untuk dibaca seperti itu. Nah, Jadi variabel risetnya cuma travel motivation iya. dalam konteks rural tourism gitu. Jadi nanti travel motivation, nah itu untuk apa Ibu? Kita munculkan kontribusinya dulu atau signifikannya. Travel Eh, motivation. kontribusi ke bagaimana Mas? Nah, oke. Jadi kontribusi itu ada dampak Ibu. Dampaknya nanti bagaimana? Oke, Dampak kalau misalnya penelitiannya. Iya, bagaimana? dampak penelitian, oke. Ini akan menjadi patron bagi pengelola dari desa wisata untuk membentuk atau membuat skema dalam hal pengelolaan wisatanya ke arah penciptaan sebuah bisnis yang orientasinya adalah ke wisata gitu, ke wisatawan. Jadi kan permasalahan yang ada di Indonesia adalah desa wisata yang muncul itu adalah desa wisata yang apa ya meniru dari wisata-wisata yang ada sekitar. Padahal potensinya ya kan nggak ada ya. Mereka nggak punya potensi mereka nggak punya potensi yang sama dengan desa wisata lain. Tapi ketika misalnya melihat bahwa itu desa wisatanya mendatangkan banyak pengunjung, kemudian dia mengpackaging memackaging desa wisatanya menurut apa yang dia lihat dari sebelah. Nah, sebenarnya saya menginginkan bahwa selain dari sisi apa yang dimiliki oleh apa yang dimiliki oleh desa untuk membuat sebuah desa wisata berdasarkan potensinya dia juga harus melihat dari perspektif si konsumen. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang melatar belakangi wisatawan itu tidak memilih destinasi lain, misalnya destinasi yang berada di perkotaan atau destinasi wisata pedesaan yang dalam hal ini kepemilikan swasta. Tapi kalau desa wisata ini kan kepemilikan desa ya. Jadi agak berbeda konteksnya antara wisata pedesaan dengan desa wisata. Jadi konteksnya di sini adalah desa wisata yang dibentuk oleh sebuah desa itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi supaya desa-desa dalam bentuk desa wisata ini dapat bersaing dengan wisata pedesaan yang ada yang lain berdasarkan dari motivasi wisatawan untuk kenapa pemilihannya adalah desa wisata. Gitu. Oke. Kalau yang saya tangkap nih, Bu, jadi untuk hasilnya itu wilayah lain itu menduplikasi atau mencontoh dari yang itu ya, Ibu, wisata yang sudah maju atau bagaimana, yang sudah familiar untuk membuka wisata baru. Apakah seperti itu, Ibu? Itu permasalahan, Mas. Oh, Salah satu permasalahan. permasalahan yang ada di desa wisata. Oke. Nah, Nah, untuk yang saya mau hasilnya, Bu, untuk ya, hasilnya mungkin bisa dijelaskan sekali lagi, Bu, hasilnya saja, hasil atau mungkin jadi dari risetnya. jadi ada beberapa hasil yang menonjol dari desa wisata. Yang pertama adalah motivasi wisatawan untuk datang ke desa wisata itu selain untuk dianya berkreasi, kemudian mencari sebuah ketenangan, itu adalah social interaction. Jadi social interaction yang dimaksud adalah dia tidak berinteraksi dengan pengunjung yang lain, tetapi social interaction ini adalah interaksi antara turis dan lokal community yang ada di desa. Itu menjadi motivasi karena hanya desa wisata yang memiliki local interaction antara turis dan penduduk yang ada di desa, karena cuma desa wisata yang memiliki penduduk. Seperti kalau wisata pedesaan kan dia dikelola dalam satu skema wilayah
wilayah apa ya, wilayah kerja yang sesuai dengan kepemilikan swasta itu sendiri kan, tetapi tempatnya ada di desa. Tetapi kalau desa wisata kan semua secara keseluruhan batas oriental yang ada di desa sesuai dengan apa ya, sesuai dengan definisi desa menurut undang-undang ya, desa adalah kesatuan wilayah masyarakat hukum. Berarti secara keseluruhan masyarakat yang ada di dalam desa tersebut yang ada desa wisatanya adalah sebagai kepemilikan dari desa wisata. Oleh karenanya, finding yang saya dapat adalah yang paling saya tekankan adalah ternyata social interaction antara turis dan lokal community yang ada di desa wisata itu adalah salah satu yang paling besar mempengaruhi orang kenapa dianya memutuskan untuk perjalanan wisata ke desa wisata. Gitu. Nah, itu bisa diambil, Ibu. Jadi yang membuat orang tertarik di sana itu juga bisa diambil untuk judul. Tadi apa, Ibu, yang bikin tertarik tadi? Social interesting. Oke. Hmm, Oke. gitu ya. Nah, social interaction, tourist dan local community dapat meningkatkan, hmm, kita susun kata-katanya dulu untuk meningkatkan motivasi wisatawan domestik berwisata ke desa wisata. Oke. Social interaction stories and local community dapat meningkatkan motivasi wisatawan domestik ke desa wisata. Apakah sudah mewakili, Ibu, ini? Eh, apa apa ya? Kan tadi apa namanya permasalahan Iya. besarnya kan sebenarnya apa sih sebenarnya memotivasi begitu. Jadi nanti Iya. jadi kalau di sini saya melihat bahwa findingnya itu yang saya up dalam judulnya ya gitu. Oke. Nah, kalau kita bisa lihat di sini kan nanti di kesimpulannya ada social interaction itu ya, Ibu. Social interaction dan local community. Ada social interaction. Itu nanti kan menjadi finding atau temuannya, Ibu. Kan seperti itu. Itu juga bisa kita langsung taruhkan di judul. Jadi social interaction and local community dapat meningkatkan motivasi wisatawan domestik ke desa wisata. Atau mungkin eh, sebentar, kualitas. Mas, misalnya metodenya bisa nggak saya up ya? Misalnya apa apa namanya kualitatif analisis gitu. Juga bisa, Ibu, juga bisa. Kualitatif analis, tetapi emang jarang untuk metode kita apa taruhkan di judul, tetapi juga bisa. Travel motivation. Bentar. Travel motivation. Mas, kalau misalnya apakah ini menjawab enggak ya metode kemudian signifikan dan objektif Ya, misalnya? ya, Ibu. Hmm, ap- eh, apa ya? Apa yang mo- apa yang memotivasi wisatawan eh, berwisata ke desa wisata? Tinjauan kualitatif research misalnya begitu. Nah, itu juga bisa, Ibu. Malah cocok itu tadi, Ibu. Mungkin bisa dituliskan dulu di bawahnya. Apa? Oke. Nah, sebenarnya untuk kualitatif analis itu nggak usah dicantumkan saja, Ibu. Hmm. Nah,
Cukup apa yang memotivasi wisatawan domestik berwisata ke desa wisata. Itu cukup. Atau mungkin dibuat tanda tanya, Ibu. Oke, Nah, itu bisa. Itu bisa, Ibu. Jadi judul itu boleh tanda tanya, Ibu. oke. Apa yang memotivasi wisatawan ber- domestik berwisata ke desa wisata. Itu sudah, Ibu. Cocok. Oke. Iya. Berarti keywordnya itu saya akan ambil terkait dengan travel motivation ya. Ya, travel motivation. Kemudian desa wisata. Kemudian wisatawan domestik. Hmm. Oke. Apakah ada keyword lain, Ibu? Oke. Behavior mungkin boleh ya, karena kan masalah perilaku ya. Oke, bisa, Ibu. Konsumen behavior. Sudah oke, Oke, Ibu? boleh, boleh. Oke. Oke, oke Pak. Makasih ya Mas. Sama-sama, Ibu. Ya, saya stop ya. Ya, oke. Mungkin selanjutnya dari Bapak Rino. Halo, Bapak Rino. Iya, malam Mas. Oke, malam, Bapak. Saya izin share screen ya Mas. Silahkan, Bapak. Sorry, kan ini. Eh, ini rencananya paper yang mau saya terbitin ini masih ada korelasinya sama tesis yang lagi saya garap juga, Mas. Jadi judulnya itu kalau di bahasa Indonesia kan itu evaluasi berbasis risiko pada implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit, Sakit. atau kalau di singkatnya itu biasanya orang nyebutnya SIMRS. SIM RS. Oke. Ya, makanya untuk judulnya itu boleh kita tambahkan di dalam itu jadi ini nggak ya Mas ya? Jadi kita buat di sini akronimnya gitu. Kalau judul biasanya tidak boleh singkatan, Bapak. Oh, nggak, tetap saya buat ininya artinya dari akronim itu, tapi ini saya tulis di dalam kurung SIMRS gitu. Nah, nanti dilihat dari jumlah katanya, Bapak. Kalau ada limit kata, nanti bisa dihapus. Tetapi kalau limitnya apa maksimalnya banyak, bisa ditambahkan. Oh, oke, Oke. ya, Nah, mungkin kita langsung coba cek evaluasi berbasis resiko pada implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Studi kasus RD Mado menggunakan kerangka. Oke. iya. Bisa Ini dijelaskan dulu, Bapak? ya ini frameworknya menggunakan ISO 31000 ini. Jadi kita kalau tujuannya itu mengidentifikasi jenis risiko yang muncul pada proses implementasi SIMRS. Kemudian itu ada analisanya ini kita lakukan berdasarkan dari laporan kinerja rumah sakit itu sendiri. Jadi mereka mengeluarkan laporan kinerja tahunan, dan berdasarkan laporan kinerja itu kita lakukan penelitian dan kita lakukan analisis resiko. Dan analisis resikonya itu menggunakan framework ISO 31000. Spesifiknya sebenarnya ISO 31000 2018. Dan itu khusus untuk konteks dalam implementasi SIMRS. Makanya di dalam keywordnya itu ada beberapa keyword yang udah saya coba data. Itu pertama manajemen risiko sebagai tujuan utama penelitiannya, kemudian ada ISO 31000, kemudian ada sistem informasi manajemen rumah sakit, akronimnya dari itu SIMRS, terus ada RSUD Mandau sebagai tempat penelitian saya, kemudian ada teknologi informasi kesehatan, penilaian risiko, transformasi kesehatan digital, keamanan sistem informasi, dan infrastruktur rumah sakit publik. Baik, Bapak. Uh, Nanti yang RSUD Mandau itu kan terlalu spesifik, Bapak, wilayah. Nah, nanti mungkin bisa dihilangkan juga bisa, Bapak.
Oh, Iya, nggak, karena Pak. iya, Oke, karena kalau untuk kata kunci itu kan terlalu spesifik. iya. Ya. Kemudian untuk hasilnya bagaimana, Bapak? Hasil kesimpulannya. Eh, iya, kalau misalnya hasilnya itu sendiri, itu kita lebih condong itu ada beberapa evaluasi yang kita sarankan, tujuan dari penelitian ini sih Mas. Tapi saya memang belum sampai ke apa langsung ke ininya. Tapi kita rata-rata itu membuat penilaian tingkat resiko, atau kalau saya di dalam penelitian itu saya sebutnya itu likelihood-nya, dan terus apa impact-nya, Oke. impact dari penelitian itu, dari masing-masing penilaian resiko itu. Nah, terus ada nanti kayak semacam matriksnya, matrik resiko, dan matriksnya itu masih dalam kerangka kerja dari ISO 31000 itu, Mas. Oke, baik, Bapak. Coba kita cek di judulnya, Bapak, sekarang. Oke. Evaluasi berbasis risiko pada implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit di kasus Mantau. Oke. Seperti ini juga bisa Bapak evaluasi berbasis risiko pada implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Itu juga bisa. Tetapi lebih baiknya ketika Bapak nanti sudah mendapatkan hasil, itu bisa signifikansinya dimasukkan. Oh, jadi ini nggak usah ya, Mas ya? Nanti studi kasus RSUD Mando itu nggak usah saja. Oke. Ya, kemudian titik dua bisa dihapus saja Bapak menggunakan kerangka ISO itu juga langsung bisa. Nah, jadi nanti untuk hasilnya itu kan ada manajemen resiko ya Bapak. Iya, betul. Nah, nanti bisa di-up-kan nih untuk judul. Misalnya meminimalisir resiko atau apa ya? ISO 31000 ini sendiri sih orang udah harusnya sih orang udah tahu. Ini Oh, bercerita tentang manajemen risiko. berarti langsung anu ya Bapak menggunakan ISO-nya itu ya Bapak. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita bicara ISO 31000, artinya ini adalah bicara tentang manajemen risiko. Baik Bapak, berarti sudah oke nih Bapak, sudah memunculkan semua. Oke. Mana? Nanti Ini masih perlu atau gimana, Mas? Kira-kira sarannya yang ini sudah singkat. sudah oke Bapak, cuma nanti kita cek di jurnal tujuannya Bapak. Nah, kalau membatasi untuk judul, singkatannya dihapus saja. Oke. Iya, nanti kalau membatasi, nah bisa dihapus. Manajemen rumah sakit menggunakan kerangka ISO. Sudah oke Bapak. Iya. Jadi artinya cuman revisi di judul, kemudian kata kunci. Itu aja dua ini Iya, dulu malam ini ya, Mas ya. iya benar sekali Bapak. Oke, Mas. Makasih banyak, Mas. Oke, sama-sama Bapak. Iya. Dari Bapak Ibu yang lain, halo, selamat malam Bapak Ibu. Apakah ada yang belum? Oke, Bapak TK. Model pendidikan ilmu budaya dasar sebagai strategi pembentukan kesadaran hukum multi. Oke, kalau ini sudah oke, Bapak. Jadi saya sudah menangkap metodenya atau cara atau temuannya itu model pendidikan ilmu budaya dasar. Nah, signifikannya itu strategi pembentukan kesadaran. Kemudian objeknya ada hukum multikultural di Indonesia. Ya, Bapak. Iya, izin Pak, Oh, apakah judulnya udah sesuai Pak? sudah Ibu, Ini sudah sesuai. saya baru bikin 2 menit yang lalu Pak. Ya, kelihatannya ini sudah anu ya Ibu, langsung apa di apa bisa mempraktekkan nih. Langsung saya praktekin. Iya, Jadi saya sambil menyimak Bapak Ibu yang lain, saya langsung praktekin aja sendiri. Mudah-mudahan sih sudah sesuai ya, tapi nggak tahu juga nih. sudah oke Ibu. Coba-coba.
Udah ya Pak. Sudah. Kenapa harus coret ya? Saya ya yang ini. Keynote ya saya ya. Iya, Ibu. Nah, harusnya Sudah aman, Ibu. Untuk aman keyword, ya. nanti jangan lupa, Ibu. Oke. Sebentar. Kenapa begini? Coret-coretan. Ini udah sesuai ya Pak ya? Sudah oke, Ibu. Oke, baik. Saya stop share ya Pak. Ya, Untuk silakan, Ibu. keywordnya juga oke Pak. Bentar, Kata Ibu. kuncinya. Pendidikan ilmu budaya. Nah, Oke. nanti Basic Culture Science Education, Multikultural, Baik. kemudian Legal Awareness. Oke, sudah, Ibu. Oke, makasih Pak. Saya Oke. stop share ya Pak. Ya. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang belum? Halo, selamat malam Bapak Ibu. Dari Bapak Beri Mokalu, apakah sudah? Halo? Oke. Kelihatannya sudah semua ya Bapak Ibu. Apakah ada yang belum Bapak Ibu? Ada yang terlewat? Oke. Kelihatannya sudah semua nih Bapak Ibu. Saya belum, Pak. Oke, nah Bapak silahkan untuk share screen Bapak. Kebetulan saya tadi agak lambat masuk, Pak. Mohon maaf. Tidak apa-apa Bapak. Si- Silakan share screen Bapak. Oh, Ini kan, ini saya coba tadi Ya, membuat sebuah permasalahan atau Green Women Resource Management di era digital, strategi pengelolaan talenta dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan dulu tidak Bapak? ah, Nah, dampaknya itu bagaimana? Kan di sini dijelaskan strategi pengolahan talenta dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. jadi dampaknya itu bagaimana pengelolaan SDM yang ada eh, di pemerintahan di suatu wilayah untuk eh, keperluan atau kebutuhan masyarakat atau dalam hal ini adalah pelayanan publik. Maksudnya dampaknya terkait penggunaan teknologi Oke, atau berarti mengidentifikasi strategi pengelolaan talenta yang berbasis GHRM yang efektif di era digital. oke, mungkin bisa dituliskan di bawahnya dulu Bapak yang tadi, Hah? ya. Ini aja ya, Mas. Oke, dituliskan dulu tadi Bapak. Ya, perlu. Bisa terbaca, Mas, ya? Mengidentifikasi strategi pengolahan talenta berbasis Digital. yang efektif di era digital. Oke, itu Ya. sudah oke Bapak yang terakhir. Cuma GHRM silahkan nanti dituliskan saja karena di judul tidak boleh ada singkatan. Jadi ada 3 rumusan masalah ini, Mas. Ya, Coba saya ketikkan lagi yang satu, Mas.
ini menganalisis dampak penerapan GHRM terhadap kesejahteraan masyarakat. Kira-kira bagaimana analisisnya, Mas, untuk keywordnya? Untuk keywordnya ya Bapak, Ya, nanti bisa strategi pengolahan talenta, strategi kemudian GHRM, GHRM yang ini ya, yang ya, nanti jangan disingkat ya Bapak, nanti di Grand Human Resource Management di oh iya ya. ya, kemudian era digital bisa ditambahkan, kemudian kesejahteraan masyarakat. Berarti nanti untuk judulnya bisa juga Bapak Ya, dituliskan, oke, bentar. Mungkin bisa dibesarkan karena terlalu kecil ini Bapak. Oke, terus apa ini rencana judulnya nih, Mas? Apakah Grand bisa di Human, oke, Grand Human Resource Management di era digital, strategi pengolahan talenta dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke, sebentar, strategi pengolahan talenta dan sudah bisa juga Bapak nanti strategi pengolahan talenta dan dampaknya itu menjadi metode atau temuannya kan Bapak. ya, Pak? Jadi Oke, strategi pengolahan talenta. mulai dari sini, Mas. Strategi. Sebentar Bapak. Seperti itu juga oke Bapak. Grand Ya, Human Resource boleh. Management di era digital titik dua, strategi pengolahan talenta dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat sudah Baik. oke Bapak. Ya, sudah. Baik. Iya, itu sudah oke. Ya. Jadi gitu aja, Mas. Iya, Untuk sudah Bapak. ya, ya, oke. Jadi saya stop Iya. ya. Kasih banyak, Mas. Apakah ada yang belum Bapak Ibu? Sudah semua ya Bapak Ibu. Oke. Nah, berhubung sekarang sudah semua dan jam menunjukkan 9 lebih ini tidak terasa Bapak Ibu. Kita cukupkan di pertemuan malam hari ini. Sebelum kita cukupkan, apakah bisa kita melakukan sesi foto bersama Bapak Ibu untuk on kamera? Boleh. Baik, silahkan Bapak Ibu untuk on kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Abadikan momen Bapak Ibu. Oke, sudah semua Bapak Ibu. Kita gaya rumah Scopus dulu Bapak Ibu. Tangannya bisa di sini depan muka. Yang penting jangan menutupi muka Bapak Ibu. Ini kita tunggu yang lain. Masih ada yang bergabung. Oke, sudah semua.
Ini masih ada yang bergabung nih, Bapak Ibu. Kita tunggu. Kita tahan ya, Bapak Ibu. Bentar, saya capture. Bentar, 1, 2, 3. Oke. Oke. Sudah, Bapak Ibu. Tahan lagi. Bentar. Tahan lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya di malam hari ini. Saya mewakili tim dan Mbak Hanifah memohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, tetap Makasih semangat Pak Bapak Hafid. Ibu. Iya, kita bertemu Ya kembali. barokah ya Pak ilmunya. Iya, sama-sama Ibu. Kita kembali di hari Selasa ya Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Saya cukupkan di pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih banyak warahmatullahi Mas wabarakatuh. Terima Hafid. kasih Mas Hami. Bersama Bapak Ibu. Makasih, Bang. Mas, ada record materinya nggak kalau misalnya hari Selasa itu kita berhalangan gitu, Mas? Ada Bapak, jadi setiap sesi insya Allah ada rekamannya. Nanti biasanya akan melalui proses editing terlebih dahulu dan nanti akan kita upload di YouTube privat. Jadi hanya Bapak Ibu yang dapat melihat nantinya. Oh, itu nanti diinfokan di grup ya, Mas ya? Benar sekali Bapak. Oke, oke. Makasih, Mas. Ya, ya. Izin Oke, menutup Zoom Iya. pada malam hari ini Bapak Ibu. Terima kasih ya Pak Hafid, izin live ya. Sama-sama Bapak Terima Ibu. kasih Bapak Ibu semua. Salam Terima sehat kasih semuanya. juga. Sehat, amin.